Berjumpa lagi Bapak Ibu di dalam Renungan Harian GKI Sangkra Solo. Kita akan memulai renungan pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar tentang firman-Mu. Tuhan, berkati kami, pimpin kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya setiap apa yang kami pelajari di saat ini itu sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Alkitab kita akan membaca dari Bilangan 14 ayat 7 sampai ayat 9. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu, kurang dari 48 jam lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Yang konon katanya kalau saya baca-baca, tahun yang baru ini adalah tahun yang cukup berat. Tahun yang memiliki banyak sekali permasalahan-permasalahan secara global. Baik secara ekonomi, baik secara perdamaian, banyak terjadi perang, maupun ada krisis-krisis yang lain, termasuk krisis lingkungan, krisis alam, di mana terjadi perubahan fenomena pada alam kita. Tetapi Bapak Ibu, hal ini juga dirasakan oleh bangsa Israel. Di saat mereka mengirimkan 12 pengintai, mereka melihat bahwa situasinya itu tidak seperti apa yang mereka harapkan. Mereka berharap tanah yang Tuhan janjikan, mereka bisa masuk secara bebas, kemudian mereka melihat banyak kelimpahan yang ada di situ. Tetapi Kaleb dan Yosua, dia melihat dari sisi yang berbeda. Mereka melihat bahwa apa yang sudah Tuhan janjikan, itu memang baik adanya. Di ayat ke-7, Kaleb mengatakan, negeri yang kami lalui untuk diintai ini adalah luar biasa baiknya. Begitu juga dengan masa depan kita. Tuhan menaruhkan masa depan yang baik buat kita. Masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang ada kemenangan. Masa depan yang membawa kita kepada kemuliaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kemudian di ayat 8 dikatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Apapun situasi kita, apapun yang kita hadapi, permasalahan apapun yang akan kita tantang, yang ada adalah kebaikan. Mengapa? Karena memang Tuhan itu berkenan kepada kita. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di dalam janjinya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak, Bapak Ibu. Tetapi, untuk kita bisa menikmati saat-saat indah bersama Tuhan, saat kita bisa menikmati apa yang sudah Tuhan janjikan dengan masa depan kita, ada syarat yang harus kita lakukan. Di ayat 9 dikatakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Hanya itu bukan hal yang banyak, itu hal yang sedikit. Janganlah memberontak, cuma itu yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita. Jangan memberontak itu seperti apa? Jangan memberontak itu adalah kita meninggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Meninggalkan kesetiaan tidak hanya kita meninggalkan iman kita, tetapi meninggalkan kesetiaan adalah di saat kita mengambil keputusan yang berbeda dengan firman Tuhan. Di saat kita mengambil keputusan yang kita tahu keputusan itu tidak seperti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Cuma itu, Tuhan gak mau kita itu memberontak. Dan kita itu hidup di dalam perkenanannya, di dalam janji-janji Tuhan.
percayalah di saat kita setia kepada Tuhan, Tuhan itu memelihara kita. Tuhan itu sudah menyiapkan masa-masa yang bagus buat kita. Masa-masa yang akan kita nikmati bersama dengan Tuhan. Tetapi syaratnya itu, saat kita memberontak kepada Tuhan, kita mulai jauh dari rencananya Tuhan. Kita mulai meninggalkan Tuhan. Dan yang akan kita hadapi hanyalah kesulitan di bagian akhirnya. Memang di saat kita awal-awal memberontak kelihatannya, wah, ini suatu hal yang baik. Ini sebuah perolehan yang luar biasa. Tetapi di ujungnya Bapak Ibu, hanya akan ada kesulitan. Dan di dalam proses kita setia kepada Tuhan, ada prosesnya. Proses itulah yang akan membawa kita kepada damai sejahtera. Dan janganlah takut, Bapak Ibu. Janganlah takut terhadap masa depan kita. Memang akan ada masalah, memang akan ada gangguan. Tetapi harus berani, sama seperti apa yang Kaleb katakan di dalam Bilangan 13 ayat 30. Kita harus maju dan menduduki negeri itu. Jangan takut, maju terus. Hadapi bersama dengan Tuhan. Tetap setia, tetap maju. Jangan menyerah Bapak Ibu. Tetap bersandar kepada Tuhan. Dan yang saya percayai pada saat ini adalah, di saat kita masuk di dalam hadirat Tuhan, di saat kita memberikan waktu kita kepada Tuhan, akan ada perubahan di dalam kehidupan kita. Tidak hanya sedikit, banyak perubahan. Kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Keluarga kita akan dipulihkan. Dan kita akan bisa merasakan sukacita di dalam setiap situasi apapun. Jangan memberontak, jangan takut. Tetap setia kepada Tuhan. Itu kunci sukses di tahun 2025. Karena setiap perubahan yang kita alami diawali dengan rasa takut akan Tuhan. Tetap berjuang, tetap semangat, dan kita akan menjadi saksi-saksi buat Kristus bahwa situasi seperti apapun, Tuhan beserta dengan umat-Nya. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan buat setiap harapan yang sudah Tuhan berikan, buat setiap kebaikan yang sudah kami rasakan di tahun 2024 Tuhan. Kami percaya bahwa di tahun 2025 Tuhan, penyertaan Tuhan akan sama di dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan akan terus memenuhi hati kami Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami Tuhan. Berkati pelayanan kami. Berkati relasi kami dengan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Supaya kami Tuhan bisa memunculkan kesaksian-kesaksian bahwa anak-anak-Mu tidak akan pernah dipermalukan oleh situasi apapun. Tetapi kami akan tetap menjadi kepala di dalam setiap kehidupan kami. Kami akan menyambut tahun yang baru bersama dengan Tuhan, dan kami akan memulai langkah-langkah baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.